Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah pengajaran dari seorang pendeta yang lumayan terkenal di Indonesia, bahkan bergelar doktor, tetapi dia memberikan pengajaran yang membinasakan. Dia mengajarkan yang sesat. Ini adalah pengajaran berhubungan tentang Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Allah, Tuhan Yesus itu bukanlah juru selamat. Mari kita lihat dulu videonya dan setelah itu saya akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Makanya Jelas dia mengatakan bahwa juru selamat itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Yahweh. Gembala yang baik itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Yahweh. Lalu dia mengatakan juga terang itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Yahweh. Dan dia seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu manusia pribadi biasa, dan Yahweh itu adalah pribadi yang berbeda, namun berdiam diri di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini memberikan indikasi bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Apakah benar demikian? Ini adalah sebuah pengajaran yang sesat, yang sangat-sangat menyesatkan. Mari kita lihat. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Kalau kita melihat di Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21, di sini firman Tuhan mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia di sini adalah Maria, melahirkan anak laki-laki bukan karena hubungan suami istri, tapi ini adalah pekerjaan keajaiban daripada Allah. Roh Kudus menaungi Maria. Dan engkau akan menamakan dia, engkau di sini adalah Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Nah, kenapa diberikan nama Yesus? Yesus itu memiliki arti sesuai dengan peranannya, tujuannya datang ke dalam dunia. Di sini dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas sekali dikatakan di sini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Malaikat saja jelas mengatakan dialah, itu Tuhan Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah juru selamat dunia itu. Jadi adalah sebuah kesesatan jikalau Bapak ini tadi mengatakan bukan Tuhan Yesuslah juru selamat. Itu adalah kesesatan. Tapi kebenarannya di dalam firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesuslah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bahkan kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan perantara agar kita bisa masuk surga itu hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dialah juru selamat itu. Dialah juru selamat itu.
Bahkan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebenarannya adalah Tuhan Yesus itu adalah juru selamat sesungguhnya. Lalu dia mengatakan gembala yang baik itu bukan Tuhan Yesus. Coba kita baca firman Tuhan. Di kitab Yohanes pasal 10. Ya. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Akulah gembala yang baik. Kata pendeta ini bukan Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Tapi di sini firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah dirinya sendiri gembala yang baik. Kenapa? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tugas orang gembala itu bukan hanya menjaga, memelihara, memberi makanan, tapi lebih daripada itu, seorang gembala yang baik, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi domba-domba. Dan itulah Tuhan Yesus satu-satunya, di mana dia merelakan nyawanya supaya kita tidak binasa karena dosa. Dia merelakan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Jadi tidaklah benar atau sesat kalau mengatakan Tuhan Yesus bukan gembala yang baik. Jelas di sini dikatakan akulah gembala yang baik. Dan itu sama dengan apa yang dikatakan di kitab Mazmur, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Lalu dia mengatakan juga Tuhan Yesus bukanlah terang itu. Ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Kitab Yohanes pasal pertama misalnya. Nah, apa kata firman Tuhan di sini? Di ayat yang ke-9 dan 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Dia datang ke dalam dunia. Dialah terang yang sesungguhnya. Kalau kita membaca nanti ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu Tuhan Yesus datang menjadi seorang manusia. Itulah terang ya yang dikatakan di ayat ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita melihat di pasal selanjutnya, ya, misalnya pasal 8, apa kata Tuhan Yesus ya? Yohanes pasal 8, Yesus adalah terang dunia ya. Judulnya. Nah, ayatnya yang ke-12 misalnya. Akulah terang dunia. Ya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi tidak benar atau sesat ya kalau mengatakan Tuhan Yesus bukan terang yang sesungguhnya. Tuhan Yesus jelas ya, mengatakan akulah terang dunia. Dialah kebenaran itu, dialah penyelamat itu. Jadi pendeta itu benar-benar sesat. Ya. Tidak setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat apa lagi yang dikatakan ya oleh pendeta yang sesat ini. Ya. Mari kita lihat video yang lain. Enggak, saya cuma mau menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, maaf ya Tuhan, saya paham itu tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat. Enggak, tepuk tangan kok. Paham enggak? Enggak kalah dahsyatnya kelahiran Adam. Supaya Anda tahu fungsi manusia ini untuk apa Adam. Maksud saya fungsi manusia pertama ini untuk apa?
Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tetapi di Konsili Nisea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut saudara paling tidak. Oke, katanya ya bahwa Konsili Nisea lah yang membuat Tuhan Yesus itu sehakikat dengan Allah. Jadi menurut dia Tuhan Yesus itu bukan Allah. Ya. Tuhan Yesus itu lebih rendah hakikatnya, atau mungkin bagi dia hanyalah manusia biasa lalu Allah berdiam diri di dalam dia. Nah, itu menurut orang ini. Jadi bagi dia pengajaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, sehakikat dengan Bapa, itu adalah salah menurut dia. Bagi dia itu adalah buatan konsili atau pertemuan ya pada tahun 325 Masehi. Jadi orang-orang Kristen lah yang mengangkat bahwa Tuhan Yesus itu sehakikat dengan Allah. Apakah benar demikian? Saudara-saudara, Alkitab itu jauh lebih duluan ya dari Konsili 325 Masehi. Konsili 325 Masehi itu hanya untuk memperjelaskan ada perdebatan, ada pengajaran sesat pada saat itu. Sebelumnya tidak ada yang mempersoalkan tentang keilahian Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba ada ya Arius yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Jadi terjadi perdebatan, itulah namanya Konsili 325 ya Masehi, Konsili Nisea. Jadi hanya untuk mempertegas apa kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jelas sudah mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Ya. Di kitab Matius tadi pasal 1 ayatnya yang ke 23. Nah, lihat ini perkataan firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tuhan Yesus itu disebut Immanuel ya dalam hal sifatnya yang berarti Allah menyertai kita. Lihat, Allah. Jadi Tuhan Yesus disebut adalah Allah menyertai kita. Allah dekat dengan manusia. Bahkan hidup di tengah-tengah manusia. Ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi Allah itu bukan pribadi yang jauh sekali. Tapi dia dekat terhadap umatnya. Makanya dikatakan Immanuel. Dan dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jadi bukan diangkat-angkat atau baru dibuat hakikatnya itu Allah pada tahun 325 Masehi, Konsili Nisea itu bukan. Ya, saya rasa pendeta ini ya tidak membaca sejarah ataupun juga tidak setia terhadap ajaran firman Tuhan. Lihat Yohanes pasal pertama. Ini ayat firman Tuhan yang sangat ya sangat terkenal. Yohanes pasal pertama ayat pertama dikatakan pada mulanya adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah jelas sekali 100%. Tuhan Yesus itu adalah pribadi Allah yang sudah bersama dengan Allah Bapa sejak dari kekekalan. Dikatakan firman itu adalah Allah. Apalagi yang mau diragukan? Ini perkataan firman Tuhan lebih dulu daripada Konsili 325 Masehi. Konsili Nisea itu hanya memperjelas, mempertegaskan ada ajaran sesat. Tapi sebelum ada ajaran sesat itu, orang-orang memang percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya. Lalu kita melihat apakah Tuhan Yesus itu sama dengan Allah Bapa dalam hal hakikatnya. Jelas dia adalah Allah, tapi apakah sama? Kalau kita membaca Yohanes pasal
yang kelima, ayatnya yang ke-23, lihat apa kata Tuhan Yesus. Supaya semua orang menghormati anak itu Tuhan Yesus, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi sama hakikatnya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang menghormati anak, harus dihormati sama seperti mereka menghormati Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus hanya manusia biasa, kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan dia harus dihormati sama dengan Allah Bapa? Itu berarti sama hakikatnya. Hanya peranannya yang berbeda. Bapa mengutus, Tuhan Yesus diutus. Tapi hakikatnya sama. Ya. Lihat Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima. Kalau kita membaca ya, ayatnya yang ke-11 mulai dikatakan di situ, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat yang ke-12 katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu Tuhan Yesus ya, yang dimana dipersembahkan untuk menjadi korban penebusan, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, tidak layak menerima itu semuanya. Dan lihat ayatnya yang ke-13 ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, semua loh, dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang laut dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta, bagi Allah Bapa dan bagi anak domba, itu Tuhan Yesus, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan ayat 14 dikatakan, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Lihat, sama, bahkan penghormatan, pujian, penyembahan sama dikatakan bagi dia yang duduk, yaitu Allah Bapa dan anak domba. Sama, puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dalam hakikat sama ilahi, sama-sama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus itu adalah Yahweh, ya, karena Yahweh itu bukan tunggal pribadi, tapi Yahweh itu adalah ya satu Allah tetapi tiga pribadi. Allah itu Esa tetapi tiga pribadi, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu juga adalah Yahweh. Ya. Lalu dia mengatakan, itulah kenapa Tuhan Yesus harus sama seperti saudara-saudaranya. Saya nggak tahu apa maksudnya, apakah dia berpikir bahwa ya itu berarti Tuhan Yesus hanya manusia biasa, tidak lebih daripada situ. Sering orang memakai ayat firman Tuhan itu, mengutip ayat firman Tuhan itu, yaitu di kitab ya Ibrani pasal 12. Tapi tidak melihat apa maksud daripada ayat firman Tuhan itu. Ya, Ibrani pasal 12 Ibrani pasal 12, ya, kita lihat. Apa kata firman Tuhan? Sorry, Ibrani pasal 2, ya. Ibrani pasal 2. Ayatnya yang ke-17 sampai 18.
inilah ayat firman Tuhan yang sering dikutip untuk merendahkan hakikat Tuhan Yesus ya, tapi mereka salah mengerti ayat firman Tuhan ini. Dikatakan itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Tadi pendeta ini mengatakan makanya Tuhan Yesus itu harus sama seperti saudara-saudaranya. Mungkin maksudnya adalah dalam hal hakikat. Tapi bukan itu yang dimaksud firman Tuhan ini. Dikatakan supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Lihat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi apa maksudnya di sini? Sama dengan saudara-saudaranya. Bukan dalam hal hakikatnya bahwa dia hanya manusia biasa, tidak lebih daripada situ. Tapi yang dimaksud di sini, Tuhan Yesus itu adalah Allah dan dia mau menyelamatkan umatnya, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau anak-anak Abraham, ya, secara rohani, maka dia harus datang, ya, menjadi seorang manusia. Dia harus merasakan apa yang dirasakan manusia, hanya tidak berdosa. Salah satu yang harus sama dengan manusia yang harus dia rasakan adalah pencobaan, kelemahan-kelemahan. Dia rasakan, hanya tidak berdosa. Karena yang Tuhan Yesus mau selamatkan adalah manusia, maka dia harus menjadi seorang manusia. Bukan yang Tuhan selamatkan adalah malaikat, tapi manusia, maka Tuhan harus menjadi manusia. Itu maksudnya. Jadi jangan salah tafsirkan ayat firman Tuhan ini. Makanya baca konteksnya, pahami baik-baik. Nah, jadi keliru, ya, pendeta itu mengatakan bahwa, ya, Tuhan Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah. Itu hanya buatan dari Konsili Nisea. Itu adalah keliru, sesat. Lalu dia mengatakan juga Adam, ya, dengan Tuhan Yesus, ya, sama-sama, ya, dahsyat kelahirannya. Saya mau katakan dulu bahwa Adam itu tidak lahir, ya, dia diciptakan langsung dengan tangan Tuhan, ya, dari debu dan tanah dan dihembuskan. Tapi Tuhan Yesus itu dikatakan ajaib. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus, ya, dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi seorang manusia dengan menggunakan seorang perawan perempuan muda tanpa berhubungan badan, tapi dengan kuasa Roh Kudus menaungi dia sehingga dia bisa melahirkan. Itu melawan hukum supernatural, melawan hukum alam, ya, itu adalah hukum supernatural, ya, di mana hukum alam seseorang bisa lahir karena hubungan badan suami istri, tapi Tuhan Yesus tidak, ya. Itu karena nubuatan, ya, dan itu adalah keajaiban Roh Kudus menaungi Maria. Nah, tapi intinya orang dalam video tadi hanya mau menekankan Tuhan Yesus itu tidak, ya, sehakikat dengan Allah. Nah, itu adalah ajaran yang sesat. Nah, jadi saudara-saudara, sudah kita tonton videonya, dia mengatakan Allah itu bukan, Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Kita sudah bantah perkataan firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya, Tuhan Yesus adalah penyelamat manusia. Lalu dia mengatakan Tuhan Yesus itu bukan gembala yang baik. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Lalu dia mengatakan Tuhan Yesus itu bukan, ya, terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Lalu dia mengatakan hakikat ilahi dari Tuhan Yesus itu tidak sama dengan Allah Bapa. Itu hanya buatan Konsili Nisea. Itu adalah salah. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah. Ya. Bahkan di Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, ya, Allah semesta. Ya. Lalu dia mengatakan tidak setara hakikatnya. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang menghormati anak harus sama, ya, seperti menghormati Allah Bapa. Lalu kita melihat tadi di kitab Wahyu bagaimana Tuhan Yesus dan Allah Bapa dipuji, dimuliakan, disembah, ya, selama-lamanya. Sama. Nah, jadi saudara-saudara hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu.
Jangan hanya karena bergelar ya pendeta, bergelar doktor dan memiliki status sebagai pendeta, lalu kita gampang disesatkan. Apa kata firman Tuhan? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kalau dulu di zaman Israel, nabi-nabi palsu itu ya muncul ya di tengah-tengah mereka. Zaman sekarang juga diingatkan kita oleh firman Tuhan, itu juga akan berlaku sama. Bahkan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu ya bukan hanya di tengah-tengah umat Allah, bahkan di mimbar. Ya, mereka itu muncul di tengah-tengah mimbar seperti pendeta tadi. Yang dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Apa yang dikatakan pendeta tadi? Dia mengatakan Tuhan Yesus itu bukan sesungguhnya juru selamat. Tuhan Yesus itu bukan sesungguhnya ya terang dunia, bukan gembala yang baik, dan dia tidak sehakikat ya hak ilahinya dengan Allah Bapa. Itu jelas-jelas dia menyangkal ya penguasa yang telah menebus itu, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, orang yang seperti ini kita harus tolak mendengarkan pengajarannya. Dikatakan itu adalah pengajaran sesat yang membinasakan. Makanya kita harus uji. Ya, ini bukan masalah kita orang mengatakan kamu hanya iri saja, kamu hanya ya memecah belah. Bukan, setia terhadap firman Tuhan. Ya. Apa yang disampaikan orang tadi itu tidak setia terhadap firman Tuhan. Jadi kiranya kita bisa terus ya sungguh-sungguh ya setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah, juru selamat satu-satunya. Dan kita mau setia mengikut dia seumur hidup kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.